Sistem operasi sejarah komputer. Nama saya Muhammad Aditya Pratama. Mari kita bahas mengenai sejarah komputer. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, apa sih definisi dari komputer itu? Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, menyimpan, memanipulasi, dan memberikan output dari data atau informasi. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk prosesor atau CPU, memori penyimpanan data atau hard drive, SSD, input device seperti keyboard and mouse, output device seperti monitor and printer. Juga ada perangkat lunak yang disebut juga dengan software yang berfungsi untuk menjalankan berbagai tugas, dan komputer dapat melakukan berbagai tugas mulai dari pemrosesan data dasar hingga perhitungan kompleks, pemrosesan grafis, komunikasi, dan banyak lagi. Mereka telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, digunakan di hampir semua bidang termasuk pendidikan, bisnis, industri, hiburan, dan penelitian ilmiah. Lalu, apa relevansinya bagi global saat ini? Komputer memiliki relevansi yang besar bagi global saat ini karena mereka menjadi tulang punggung bagi infrastruktur digital modern. Mereka mendukung komunikasi, perdagangan, riset, dan inovasi di seluruh dunia. Dengan kemampuan untuk memproses data secara cepat dan efisien, komputer memungkinkan pengembangan teknologi baru, analisis data yang mendalam, serta konektivitas global melalui internet. Tanpa komputer, banyak aktivitas vital seperti perbankan, pelayanan kesehatan, dan transportasi akan terganggu, sehingga menjadikan komputer sebagai komponen krusial dalam memajukan masyarakat dan ekonomi global saat ini. Lalu kita akan membahas tentang sejarah komputer. Sejarah singkat mengenai komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1940-an. Salah satu yang paling terkenal adalah ENIAC, atau disebut juga dengan Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan oleh J. Presburg and Kurt dan John Moji di University of Pennsylvania. ENIAC adalah komputer pertama yang menggunakan tabung vakum untuk melakukan operasi perhitungan. Kemudian, perkembangan teknologi membawa transistor sirkuit terpadu yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien secara energi. Dari situlah mulai evolusi panjang komputer yang kita kenal dan gunakan saat ini. Lalu kita akan membahas sejarah komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama ditemukan pada tahun 1945 sampai 1955. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Komputer pertama yaitu ENIAC dikembangkan pada tahun 1940-an, menggunakan tabung hamba udara untuk pemrosesan data, tetapi terbatas dalam kapasitas dan kecepatan, serta membutuhkan ruang besar dan daya listrik yang banyak. Berikut adalah contoh komputer generasi pertama yang mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, inovasi awal. Komputer generasi pertama merupakan langkah awal dalam perkembangan komputer modern. Lalu yang kedua, perkembangan konsep, membuka jalan bagi pemahaman tentang penggunaan listrik dan elektronika dalam pengolahan data. Lalu kelebihan yang ketiga, meningkatkan efisiensi, memungkinkan pengolahan data secara otomatis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Meski begitu, komputer generasi pertama juga memiliki kekurangan, di antara yaitu yang pertama, ukurannya terlalu besar. Komputer pada masa ini cenderung besar, memakan banyak ruang. Keterbatasan performa. Performa komputer sangat rendah dibandingkan dengan standar modern. Lalu juga keterbatasan kapasitas penyimpanan.
komputer pada generasi pertama memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas dibandingkan dengan komputer modern. Pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965, terciptanya processing system. Job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Perkenalkannya transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien secara otak. Contohnya adalah komputer IMP 1401 dan 7090. Meski begitu, komputer generasi kedua memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu transistorisasi. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih handal dari komputer generasi pertama. Lalu kelebihan yang kedua yaitu peningkatan performa. Komputer generasi kedua jauh lebih cepat dan mampu mengolah data lebih efisien. Kelebihan yang terakhir yaitu penggunaan pemrograman bahasa tingkat tinggi. Mulai diperkenalkannya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kekurangan generasi kedua yaitu masih membutuhkan ruang besar. Meskipun lebih kecil dari generasi sebelumnya, komputer masih membutuhkan ruang yang lebih signifikan. Lalu keterbatasan kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan masih terbatas dibandingkan dengan standar modern. Keterbatasan interaksi pengguna. Antarmuka pengguna masih sangat terbatas dan cenderung memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi. Dan generasi ketiga yaitu sekitar 1965 sampai 1980. Sudah ada komputer yang melayani banyak user interaktif sekaligus atau disebut multi-user. Lalu ada multiprogramming atau multitasking yang menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Lalu juga ada time sharing yang memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus padahal digilir kesatuan waktu secara singkat. Komputer generasi ketiga memiliki kelebihan yaitu integrated circuits, yaitu penggunaan sirkuit terintegrasi menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Lalu peningkatan kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan semakin meningkat dan diperkenalkannya disket dan disk keras. Kelebihannya ketiga yaitu peningkatan interaksi pengguna. Penggunaan layar CRT dan keyboard mempermudah interaksi pengguna dengan komputer. Kekurangan pada generasi ketiga yaitu masih mahal. Biaya pembuatan komputer generasi ketiga masih sangat tinggi. Lalu kekurangan yang kedua yaitu masih membutuhkan pengetahuan teknis. Meskipun antarmuka pengguna lebih baik, masih memerlukan pengetahuan teknis yang cukup tinggi untuk mengoperasikannya. Lalu yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan kecepatan. Meskipun lebih baik dari generasi sebelumnya, komputer masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan kecepatan. Lalu pada generasi keempat, yaitu sekitar tahun 1980 sampai 1990-an. Munculnya mikroprosesor membawa revolusi dalam komputasi personal. Komputer menjadi lebih terjangkau dan umum digunakan di rumah dan kantor. Munculnya sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows, lalu pertumbuhan industri perangkat lunak yang signifikan. Komputer menjadi lebih terhubung melalui jaringan seperti internet. Pada komputer generasi keempat memiliki kelebihan yang pertama, microprocessor. Penggunaan microprocessor memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah diproduksi. Kelebihan yang kedua yaitu peningkatan kinerja. Kinerja komputer semakin meningkat dengan adanya microprocessor. Lalu kelebihan yang ketiga,
Peningkatan aksesibilitas. Komputer menjadi lebih terjangkau bagi konsumen biasa. Kekurangannya masih terbatas dalam kapasitas dan kecepatan. Meskipun lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas dan kecepatan. Yang kedua yaitu keterbatasan grafis. Kemampuan grafis masih terbatas pada komputer generasi keempat ini. Lalu yang terakhir, komputernya standar. Standar komputer belum sepenuhnya mapan pada masa ini, menyebabkan keragaman dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Pada generasi kelima, yaitu sekitar 1990-an sampai sekarang yang kita gunakan saat ini, sudah ada yang dinamakan artificial intelligence, yaitu terobosan dalam komputasi paralel, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Perkembangan internet menjadi lebih masif dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat mobile dan wearable computing semakin populer. Peningkatan pesat dan kecepatan kapasitas dan udara, termasuk penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning. Meski begitu, komputer generasi kelima memiliki kelebihan dan kekurangan juga, seperti komputer-komputer sebelumnya. Kelebihan komputer generasi kelima yang pertama yaitu peningkatan kecepatan dan kinerja. Komputer generasi kelima peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kinerja komputer. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan semakin meningkat dengan diperkenalkannya media penyimpanan yang lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan grafis. Kemampuan grafis semakin berkembang dengan adanya perangkat keras khusus untuk pengolahan grafis. Dan kekurangan dari komputer generasi kelima yaitu biaya masih tinggi. Meskipun semakin terjangkau, komputer masih relatif mahal bagi konsumen biasa. Kekurangan yang kedua yaitu kompleksitas. Komputer pada masa ini mulai menjadi lebih kompleks dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Keterbatasan konektif. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan konektivitas jaringan. Koneksi jaringan masih terbatas dan kurang terintegrasi dengan baik. Ya, ada semuanya memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah komputer telah mengalami perkembangan yang signifikan dari generasi ke generasi, mulai dari komputer besar yang menggunakan tabung vakum hingga komputer personal yang kita kenal saat ini. Perkembangan tersebut telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan hidup sehari-hari. Revolusi teknologi yang terjadi dari generasi pertama hingga generasi kelima mencerminkan kemajuan besar dalam komputasi dan teknologi informasi secara keseluruhan, serta menggambarkan bagaimana komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan global saat ini. Dengan ini, kita telah mengikuti jejak yang membawa kita dari awal sederhana dalam cara komputer hingga ke kompleksitas dan inovasi yang kita nikmati hari ini. Mari kita terus menghargai warisan yang telah dibangun dan terus menginspirasi oleh semangat para pioneer dengan menjelajah perbatasan teknologi. Terima kasih atas perhatian dan semangat dalam memahami evolusi yang telah tak terelakkan. Tak terasa perjumpaan kita kali ini telah usai. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.